Wah, sementara libur Rahman. dulu. Sementara libur dulu. Rahman. Halo, maaf tadi sepertinya jaringan saya tidak bagus sehingga langsung tiba-tiba keluar dari Zoom. Suara saya kedengaran jelas sekarang? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Kalau Pak. begitu berarti yang belum bergabung masih Rahul sama Sutriani ya. Rahul belum ada. Rahul belum. Sutriani. Ya, Rahul sama Sutriani belum hadir. Pada kesempatan ini, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Mungkin sudah ada yang dapat notifikasi pemberitahuan ada tugas di Classroom ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. nanti kita bahas itu. Nah, sebelum kita masuk ke ekosistem materi, ada yang mau coba bantu jelaskan apa itu ekosistem atau pernah dengar seperti apa itu ekosistem? Saya, Pak. Rahman, Pak. Oke, Rahman. Ada yang duluan angkat tangan Eko. Pakai apa? Pakai icon raise hand ya, boleh. Supaya kelihatan siapa yang duluan. Eko, coba jelaskan yang kamu ketahui tentang ekosistem. Mati lagi. Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Susianti, sudah angkat tangan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik. Sama, Pak. Google. Berarti sudah baca ini ya? Sudah baca materi yang dibagikan? Ya, di Google, bukan salah pikiran itu. Siapa yang bilang juga? Ya, apa-apa ya. Pastinya secara sederhana ya, kita akan pelajari apa itu ekosistem. Ya. Kalau yang digambar ini apa ini? Poin saya. Pesisir. Pesisir pantai. Apalagi yang kalian lihat dari gambar itu? Laut. Laut. Pohon. Laut. Dasar laut. Apalagi sana. Tumbuhan kelapa di pinggir pantai. Air. Ada kelapa. Langit. Ada langit. Kemudian Pasir. Pasir. Air. dasar laut, Pak. Dasar laut, Pak. Laut. Namanya dasar laut. Iya. Ya. Jadi semuanya benar. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi ternyata ekosistem tidak hanya berkaitan dengan makhluk saja. Tetapi benda-benda tak hidup seperti yang disebutkan tadi, laut, air, pasir, itu juga adalah pembentuk ekosistem. Ya, jadi bukan hanya manusia dan binatang, tetapi juga benda-benda atau bagian-bagian yang bukan merupakan makhluk hidup. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah ini 4 saja, ini nggak begitu banyak. Yang pertama pengertian, jadi sebelum kita melangkah jauh-jauh, kita pahami dulu pengertiannya. Ya. Kemudian ruang lingkupnya atau batasan-batasan. Ibaratnya kita punya tanah, ya. Kalau kita punya tanah kan ada batasnya.
bangun di situ. Kalau kita punya tanah. Kalau mata kuliah atau ilmu ada batasannya. Jadi hanya mempelajari di ruang lingkup itu saja. Kalau menyeberang berarti ada ilmu lain yang mempelajari. Jadi makanya kenapa kita mempelajari ruang lingkup batasannya. Struktur ekosistem. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih yang membentuk atau apa sih dalam ekosistem itu. Bagian-bagiannya apa saja. Kemudian yang terakhir adalah interaksi yang ada atau yang terjadi di dalam ekosistem. Bagaimana bagian-bagian di struktur itu berinteraksi atau berhubungan satu sama lainnya. Nah, seperti Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh iya, jaringannya. Sebentar ya. Saya ulangi ya, kalau begitu. Sebentar. Tadi sampai di mana? Siapa tadi? Anis. Iya Pak. Yang tidak terdengar tadi di mana? Yang terakhir Pak. Yang bagian akhir ya? Iya. Teman-teman juga masih aktifkan mic-nya Pak. Jadi suara yang lain juga terdengar. Boleh dinonaktifkan mic-nya supaya tidak mengganggu suara yang masuk atau terdengar oleh teman-teman yang lain. Iya Pak. Terima kasih Ani sudah mengingatkan. Iya Pak. Ya. Jadi 4 pokok bahasan ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita pengertiannya dulu. Ya, namanya dari mana nama itu berasal. Ekologi. Itu diperkenalkan oleh seorang ilmu atau ahli ilmu biologi. Karena memang ekologi adalah cabang dari ilmu biologi, yaitu Ernst Haeckel dari Jerman. Ya, jadi ekologi berasal dari 2 suku kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal, logos artinya ilmu pengetahuan. Kita banyak mendengar kata logi, biologi, ya, fisiologi. Ya. Logos itu atau logi itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara singkatnya, ekologi itu adalah ilmu tentang rumah atau ilmu tentang tempat tinggal makhluk hidup. Jadi kalau diselaraskan dengan maknanya, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Ya, ilmu yang mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup. Nah, beberapa para ahli kemudian menerjemahkan lagi, ya, supaya lebih mudah dipahami. Contohnya Odum, salah satu ilmuwan, mendefinisikannya. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi bagaimana kita berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud itu lingkungan apa saja? Nanti kita pelajari. Ya. Jadi yang perlu kita pahami saat ini adalah ilmu ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Nah, seperti pada gambar di sini. Ya, gambar di sini tidak hanya makhluk hidup yang ada, ya, tetapi ada cahaya, ada udara, ada air, kemudian ada tanah, ada pepohonan, semak belukar, ya, ada organisme pengurai, ya, ada batang pohon yang tumbang, ya. Semua itu memiliki hubungan timbal balik sebab akibat. Ya. Cahaya diperlukan oleh siapa, udara diperlukan oleh siapa, dan seterusnya. Nah, nanti itu akan kita pelajari. Ya. Nah, berikutnya ruang lingkupnya, batasan dari ilmu ekologi. Ilmu ekologi itu mempelajari apa saja sih di dalamnya. Nah, sebenarnya ilmu ekologi itu luas.
dalam ilmu ekologi kita pelajari dari makromolekul. Makromolekul itu seperti senyawa-senyawa, atom, ya, atom, senyawa-senyawa yang paling kecil, ya, mulai dari yang paling kecil, bagian paling kecil dari sel, ya, kayak DNA dan seterusnya, sampai pada biosfer. Biosfer itu ya dunia, ya. Dalam hal ini kita adalah bumi, ya. Jadi dari bagian terkecil makhluk hidup, makromolekulnya, sampai bagian terbesar dari makhluk hidup, tempat tinggal makhluk hidup kita di sini adalah bumi, ya. Itu dipelajari dalam ekologi. Nah, di dalamnya ada protoplasma. Nah, makromolekul itu kemudian membentuk protoplasma. Protoplasma membentuk sel. Sel yang sama membentuk jaringan, ya. Jaringan kemudian saling berhubungan, ya, membentuk suatu organ tubuh. Contohnya organ tubuh, misalnya kita ambil contoh jantung, ya. Jantung itu terbentuk atas jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan yang berbeda-beda, jaringan otot, kemudian jaringan pembuluh darah, ya, jaringan tulang rawan dan seterusnya, ya. Jadi organ-organ tubuh kita terbentuk dari jaringan-jaringan. Nah, organ tubuh ini kemudian yang saling berhubungan membentuk sistem organ. Ya, kita kayak belajar biologi lagi ya. Sistem organ, ya. Nah, sistem organ ini kayaknya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem indera, sistem penglihatan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, sistem organ ini kemudian membentuk satu individu organisme. Nah, kayak kita sebagai satu individu organisme itu memiliki sistem-sistem organ, mulai dari sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem pencernaan dari mulut sampai anus, ya, sistem gerak, ya, otot, rangka, ya, dan seterusnya, ya. Jadi bertahap. Kemudian organisme individu lebih dari satu yang berkumpul membentuk populasi. Nah, contohnya kita itu adalah populasi kelas konservasi. Kenapa? Karena beberapa individu yang sama yang tinggal atau pada suatu komunitas. Nah, kita bisa dikatakan sebagai populasi. Populasi program studi konservasi angkatan keempat. Nah, kalau gabung sama EWB akan jadi populasi, bukan lagi populasi taruna-taruni angkatan keempat AKKP Wakatobi. Jadi bukan lagi konservasi, ya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian populasi ini kemudian tingkat atasnya menjadi komunitas ekosistem dan biosfer. Sederhananya seperti ini, ya. Individu satu orang, satu individu saja. Kalau hewan ya satu hewan saja. Kemudian populasi. Nah, ini individu sejenis. Anggaplah ini rusa. Ya, rusa, kemudian ada anak rusa, ada induknya, ya. Kemudian ada individu yang lain, rusa yang lain membentuk satu populasi. Kemudian populasi yang satu berinteraksi dengan populasi yang lainnya. Ada rusa, ada zebra, ada kerbau, ada singa, burung, dan seterusnya. Ini membentuk suatu yang namanya komunitas. Ya, komunitas. Nah, komunitas ini hidup dan dengan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu tidak hanya pohon, rumput, padang luas, padang rumput yang luas, ya. Pohon yang banyak, ya. Tetapi ekosistem adalah semua yang ada di dalam, ya. Semua yang ada di dalam wilayah tersebut itu dikatakan suatu ekosistem. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari definisinya. Tetapi fokus kita adalah di sini nanti di ekosistem, ya. Terutama nanti kita akan pelajari mengenai ekosistem lamun, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang. Ya, kita akan mempelajari itu. Nah, ini pengertiannya. Nanti bisa dilihat.
Jadi populasi adalah kelompok organisme sejenis yang hidup dan beranak atau berkembang biak pada suatu daerah tertentu, ya. Garis bawahi sejenis. Ya. Itu kata kuncinya untuk populasi. Ya. Contohnya misalnya kalau di gambar ini ada populasi rusa. Nah, di sini ada populasi zebra. Ya, satu individu sejenis, satu kelompok individu sejenis. Ya. Misalnya populasi terumbu karang Acropora jenisnya. Ya, satu jenis Acropora, tetapi banyak dia. Kemudian populasi lamun Enhalus, misalnya di pantai, ya jenisnya Enhalus, tetapi banyak batangnya. Ya, dia berbatang apanya? Kalau di lamun namanya tegakan, banyak tegakannya. Tetapi jenisnya sama satu, Enhalus. Ya, kemudian dari populasi kemudian membentuk namanya komunitas. Ya, jadi komunitas itulah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati daerah tertentu. Ya, nah misalnya di sini yang dinamakan komunitas adalah makhluk hidupnya. Ini, ya, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dinamakan komunitas. Kenapa? Karena ada lebih dari beberapa populasi yang saling berhubungan, yang hidup bersama menempati suatu daerah. Dinamakan komunitas. Ya. Kemudian naik ke level berikutnya ke tingkat atas, kita sampai pada ekosistem. Ya. Nah, kalau di ekosistem itu sudah baik itu organisme hidup maupun organisme non hidup. Kalau secara pengertian adalah suatu kesatuan unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ya, suatu kesatuan unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, tadi sudah disebutkan adanya hubungan timbal balik. Baik makhluk yang hidup maupun tak hidup. Nah, di dalam ekosistem kita butuh sinar matahari. Untuk bisa hidup secara harmonis kita butuh udara untuk bernafas. Tumbuhan mereka butuh tanah untuk tumbuh. Ya. Tanah untuk tumbuh. Kita sebagai manusia kita butuh bangunan untuk tinggal. Nah, ekosistem juga, walaupun kemudian namanya ekosistem buatan, karena rumah kita buat. Ya, nah ini saya kasih contoh yang di lingkungan ekosistem padang rumput, ekosistem perairan, ekosistem hutan mangrove, ya, kemudian ekosistem terumbu karang dan lain-lain. Ya, banyak sekali jenisnya ekosistem. Kalau ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, langsung tekan saja tombol raise hand supaya saya bisa hentikan dan coba jawab pertanyaan bagi ada yang kalau misalnya ada yang belum jelas. Ya, dipotong saja enggak apa-apa, langsung maaf Pak saya mau bertanya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Ini gambaran ini cukup kompleks ya. Walaupun saya juga belum pernah lihat secara langsung, hanya lihat di TV. Ya. Ke kebun binatang pernah. Ya, tetapi dalam banyak seperti ini belum pernah, baru lihat di TV. Ya. Coba juga kalau misalnya yang mungkin tinggal di pesisir sekali-sekali menyelam. Ya, kalian akan lihat bagaimana ekosistem bawah laut yang begitu indah. Ya, kalau ini ekosistem darat. Nah, sampai pada struktur ekosistem atau apa saja yang membentuk di dalam ekosistem. Ya, secara umum ekosistem itu memiliki dua lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Sederhananya, A itu artinya tidak hidup, ya. Biotik atau tanpa A itu artinya lingkungan hidup. Itu yang sederhananya, supaya mudah dipahami. Biasanya kalau dalam bahasa-bahasa ilmiah, kalau ada A itu mengindikasikan tidak. Artinya. Ya. Kalau lingkungan abiotik artinya tak hidup. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang meliputi faktor-faktor yang hidup.
Abiotik contohnya apa? Nah, ini ada suhu, udara, sinar matahari, tanah, air, angin. Ya, itu semua ada lingkungan abiotik. Ini pembentuk ekosistem. Jadi tidak hanya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup masuk pada lingkungan biotik. Ya. Masuk pada lingkungan biotik. Jadi ini saling mempengaruhi. Ya. Nah, lingkungan biotik ini kemudian bisa dibedakan, dikelompokkan menjadi dua, autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik ini artinya kelompok tumbuh-tumbuhan sederhananya yang bisa berfotosintesis. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Bisa berfotosintesis atau biasa disebut dengan produsen mereka. Ya. Kemudian kelompok heterotrofik atau konsumen. Ya, jadi adalah organisme yang menggunakan atau mengubah atau memecah bahan organik kompleks ada dan dihasilkan oleh komponen autotrofik. Ya, jadi heterotrofik ini memanfaatkan apa yang telah dibuat oleh autotrofik. Contohnya misalnya, nanti kita lihat di jaring-jaring makanan. Ya, di rantai makanan kita akan lihat yang mana autotrofik dan yang mana heterotrofik. Autotrofik biasa dikenal dengan produsen. Ya, kalau heterotrofik biasa dikenal dengan konsumen. Ya, taunya makan saja dia. Ya. Nah, di contoh gambar ini, ya, di sini bisa kelihatan komponen biotiknya apa saja. Nah, ini dia tunjukkan, di sini ada serangga, kemudian ada angsa, ada lalat, kemudian ini ada ulat, ada manusia, ada pohon, ya, ikan. Inilah komponen biotik. Abiotiknya mana? Air, tanah, rumah, bebatuan. Nah, itu semua komponen abiotiknya. Nah, di tugas nanti kalian akan saya minta untuk melihat lingkungan sekitar. Pilih salah satu ekosistem dan memilih atau mengidentifikasi di lingkungan kalian masing-masing apa saja komponen biotiknya dan apa saja komponen abiotiknya. Ya, nanti kita jelaskan, ada tugasnya. Nah, ini secara struktur ekosistem memiliki 6 komponen. Ya, bahan anorganik, bahan organik, iklim, produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Ya, ini adalah secara struktur pembentuk ekosistem. Ya, ini bahan organik meliputi karbon, nitrogen, karbon dioksida, H2O air, kemudian oksigen. Ya, itu semua adalah bahan-bahan anorganik. Nah, bahan-bahan anorganik ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis diantaranya. Kita pun butuh misalnya oksigen. Kita pun butuh misalnya H2O air. Kita butuh untuk hidup. Kemudian bahan organik. Nah, bahan organik ini meliputi karbohidrat, lemak, protein, ya, yang kita butuhkan untuk menghasilkan energi untuk hidup. Tumbuhan mereka bahan-bahan humus. Ya. Jadi bahan organik ini adalah penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Ya, penghubungnya. Kemudian yang mempengaruhinya adalah iklim. Iklimnya apa saja yang dimaksud sini? Curah hujan, angin, panas, suhu, ya. Itu kondisi iklim di lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Ya, kemudian produsen, tadi kita sudah bahas kan produsen. Nah, produsen di sini adalah tumbuhan hijau yang mampu berfotosintesis. Ya. Kemudian ada makrokonsumen dan mikrokonsumen. Makrokonsumen ini adalah organisme yang mengkonsumsi atau memanfaatkan produsen. Ya.
termasuk diantaranya yang memangsa. Ya, makanya dikatakan di sini sebagai organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Nah, kita masuk dalam kelompok ini, makrokonsumen, karena kita mengkonsumsi organisme lainnya. Ya, kita pemakan segala tumbuhan. Ya, kita mengkonsumsi hewan, ya tentu dimasak dulu toh. Dan masuk organisme lainnya seperti kambing, ular, serangga, udang, ikan, juga termasuk dalam kelompok makrokonsumen. Nah, ada juga yang namanya mikrokonsumen. Nah, sesuai dengan namanya mikro, jadi organisme ini kecil. Ya, organisme inilah yang berperan memecah dan menguraikan material organik yang berupa sampah, bangkai, ya. Mengurainya menjadi komponen apa? Komponen anorganik. Jadi kembali lagi nanti dia siklusnya. Ya. Kembali lagi. Jadi bangkai, kemudian sisa-sisa tumbuhan yang rontok, yang jatuh, ya, sisa-sisa makanan bahan organik itu diurai oleh mikrokonsumen ini. Sehingga menjadi bahan anorganik yang bisa dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Nah, mereka ini mikrokonsumen biasa disebut dengan organisme pengurai atau dekomposer. Ya. Nah, ini contohnya gambarnya. Jadi organisme pengurai biasanya mereka tinggal atau berenang di dalam tanah. Ya, biasanya di dalam tanah. Nah, ini adalah bagian terakhir. Kita akan mempelajari mengenai interaksi dalam ekosistem. Kita sudah tahu bahwa dalam ekosistem tersebut ada organisme biotik dan abiotik. Di dalamnya ada populasi. Ya, satu kelompok organisme yang hidup bersama pada suatu lokasi atau tempat. Kemudian ada komunitas, beberapa populasi organisme yang hidup bersama dalam suatu habitat atau tempat. Nah, lalu bagaimana hubungan antara organisme-organisme tersebut? Bagaimana bentuk interaksinya? Ya. Nah, contohnya misalnya saya dengan teman-teman catir, ya. Inilah bentuk interaksi. Ya, bentuk interaksi. Nah, apakah interaksinya simbiosis, kompetisi, atau dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, nanti kita lihat. Ya, saya berkomunikasi dengan teman-teman, adik-adik catir, ini adalah bentuk interaksi. Kalian berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, itu adalah bentuk interaksi. Ya, Kasman berinteraksi dengan Wawan, itu bentuk interaksi. Arsenal chatting sama Yusrin misalnya, itu bentuk interaksi. Ya, itu adalah semua bentuk interaksi. Ya, jadi tidak hanya hewan yang melakukan interaksi. Termasuk dalam ekologi yang kita pelajari ini tidak sebatas interaksi antar maksudnya biota-biota di laut atau biota-biota di hutan mangrove, tidak sebatas itu. Ya, termasuk interaksinya misalnya Wawan dengan Kasman, ya, itu semua adalah bentuk interaksi juga. Nah, nanti tinggal dilihat nanti bentuk interaksinya itu apa namanya, ya, karena ada bisa kita golongkan bentuk-bentuk interaksi tersebut, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada yang namanya simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme, dua jenis organisme, ya. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau mutualisme, sederhananya sama-sama untung kita. Anda untung, saya untung. Itu mutualisme. Ya, kita kerjasama, ya, kamu untung, saya untung. Itu mutualisme artinya. Yang kedua,
Komensalisme, nama simbiosisnya. Satunya untung, yang satu nggak dirugikan. Ya. Jadi yang satu untung, satu nggak dirugikan, nggak masalah. Ya. Ada seperti itu juga. Ya. Contohnya apa? Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ya, di mana ikan remora itu membersihkan, menempel pada ikan hiu. Ikan remora dapat manfaat apa di situ? Dia dapat perlindungan dari si hiu. Si hiu pun tidak makan ikan remora, walaupun dia karnivor. Ya. Nah, yang terakhir adalah parasit atau parasitisme. Jadi kata parasit itu berasal dari sini. Simbiosis parasitisme. Satu yang diuntungkan, yang satunya rugi. Ya. Satunya untung, satunya rugi. Nah, contohnya ikan ini. Yang menempel di insangnya atau di kepalanya ini adalah parasit. Ya. Ini adalah parasit. Ya. Jadi organisme yang menempel ini dia mengisap darah, mendapatkan nutrisi dengan cara mengisap darah si ikan. Ya, kalau di perairan seperti ini contohnya. Ya, jadi banyak penyakit yang menyerang ikan itu merupakan jenis parasit menempel pada tubuh ikan. Ya, mereka menempel pada tubuh ikan. Nah, kalau yang di atas, ada yang tahu ini yang di atas? Gambar apa? Ikan nemo. Ikan? Itu badut. Ikan badut dan anemon. Ya, benar. Badut juga. Ada yang tahu nama Latinnya atau nama internasionalnya? Apa ya? Oke, nanti silakan dicari. Ya. Oke, nanti dicari ya. Jadi amfiprion ini atau ikan badut ini bersimbiosis dengan anemon, menjadikan anemon sebagai tempat tinggalnya. Dia tinggal di sini. Ya. Dan anemon ini mereka punya ujung rambutnya ini atau tentakelnya ini ada sengatnya. Jadi kalau ikan lain atau organisme lain yang menyentuhnya, dia akan terkena sengat. Seperti lebah, dia punya sengat di pada bagian ujung ekornya. Ya. Di tentakel anemon juga dia memiliki sengat. Makanya hati-hati ketika berenang kemudian mau berani menyentuh anemon, biasanya kulit kita akan melepuh, akan terasa seperti terbakar, sensasinya panas. Ya, jadi berhati-hati ketika menyentuh organisme lain. Bahkan itu pun dilarang. Karena apa? Karena bisa menimbulkan kerusakan. Kerusakan bagi organismenya dan juga berbahaya bagi kita sebagai yang menikmati keindahannya. Ya, jadi jangan bermudah-mudah untuk menyentuh-sentuh ketika menyelam. Ya. Jadi itu 3 bentuk simbiosis. Mutualisme, situ untung, saya pun untung. Komensalisme, saya untung, sana tidak rugi. Ya. Saya untung, sana tidak rugi, atau sana untung, di sini tidak rugi. Ya. Kemudian parasitisme, situ untung, saya yang rugi. Ya, rasa-rasa nih, siapa yang bersimbiosis parasitisme? Ya. Oke. Nah, baik. Itu adalah bentuk interaksi dalam bentuk hubungan simbiosis. Ya. Nah, sekarang hubungan interaksi berikutnya adalah kompetisi. Nah, ini kompetisi itu merupakan persaingan. Pasti tidak asing namanya ini ya. Kompetisi persaingan yang terjadi antara 2 spesies atau lebih, bisa lebih. Ya. Nah, dari gambar sini, ini kompetisi apa ini? Ada yang bisa tahu? Hiu. Ikan hiu.
sedang apa? Memangsa ikan kecil. Memangsa ikan-ikan kecil. Ya, betul sekali. Aha. Jadi di sini ikan hiu, gerombolan ikan hiu atau populasi ikan hiu, ya, populasi ikan hiu sedang populasi ikan kecil, ya. Jadi ikan-ikan kecil ini membentuk schooling atau kumpulan, ya, ini akan menyulitkan bagi si hiu untuk mendapatkan mereka, menyulitkan dan membingungkan, membuat hiu-hiu itu bingung, ya, walaupun kumpulan ini punya juga strategi, ya, mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut, ya. Jadi kompetisi itu yang pertama intraspesies, artinya antar spesies yang sama, dan interspesies, antara dua spesies yang berbeda. Nah, misalnya kalian berkompetisi, bersaing mendapatkan, misalnya Ahsan bersaing dengan Wawan, mendapatkan Kasman. Ya, itu namanya intraspesies. Kenapa? Karena ya, itu spesies yang sama. Kalau misalnya Ramuluddin dia bersaing dengan kucingnya untuk mendapatkan ikan goreng. Nah, itu sudah interspesies, spesiesnya berbeda. Spesies yang berbeda. Nah, contohnya misalnya di sini, gambar yang di bawah ini. Ya, gambar yang di bawah ini adalah ikan kecil yang mereka bersaing untuk mendapatkan makanan. Karena plankton. Plankton itu organisme yang kecil-kecil. Dia bisa dalam bentuk larva ikan misalnya, atau memang dia organismenya memang kecil. Ya, jadi mereka memangsa itu, memakan itu yang ada di badan air. Memang susah dilihat untuk kita, untuk mata kita susah untuk melihatnya. Tapi mereka, ikan-ikan kecil mampu untuk melihatnya. Jadi mereka bersaing untuk mendapatkan plankton yang ada di bawah. Nah, itu persaingan apa? Interspesies. Karena antara spesies yang berbeda bisa mendapatkan makanan. Kalau di lingkungan kita contohnya misalnya antara bebek dengan ayam. Ya. Spesiesnya kan berbeda. Mereka bersaing mendapatkan makanan. Antara sapi dengan misalnya kambing. Ya. Mereka sama-sama misalnya makan. Mereka secara ada kompetisi di situ. Ketika mereka hidup di satu daerah yang sama, tempat yang sama. Nah, ini berbahaya kalau misalnya lingkungannya kecil. Kalau lingkungannya kecil, kuat. Lingkungannya kecil dan orangnya banyak. Nah, persaingannya kuat terjadi. Nah, contoh misalnya ini, kalian. Ya, kalian misalnya di kelas, dikumpulkan di kelas, di satu kelas, ya, belajar. Di dalam ruangan tersebut, kalian akan berkompetisi secara tidak sadar. Bukan hanya berkompetisi dalam hal pelajaran, juga berkompetisi mendapatkan udara, bernafas, untuk mendapatkan oksigen. Secara tidak sadar kita berkompetisi itu. Ada mungkin yang masih karena fit badannya dia bisa tetap sehat, maksudnya bisa tetap segar bugar. Masih on terus dari awal kuliah sampai akhir. Ada yang loyo-loyo, di tengah jalan dia sudah mengantuk. Menguap nih dia. Kenapa? Karena dia kekurangan oksigen. Nah, tanpa kita sadari, itu kita berkompetisi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, contoh kecilnya tadi misalnya oksigen. Di meja makan misalnya juga, kita ya, itu yang namanya intraspesies, karena sama-sama di meja makan. Pas sama adik, kakak, kok baku rebut duluan siapa dapat lauk misalnya, paling banyak makan. Secara tanpa kita sadari kita pun berkompetisi. Dan di ekosistem pun ada kompetisi. Berikutnya ada predasi atau pemangsa. Ya, pemangsa dan
interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Nah, ini interaksi namanya. Makanya pemangsa namanya predator. Ya. Predator. Nah, ini contoh tadi, saya ambil lagi contoh jadi ikan hiu ya, dengan ikan-ikan kecil. Ya, Fani ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Iya, silakan. Berkaitan dengan persaingan tadi Pak, apa persaingan di antara dua jenis spesies atau biotik itu terjadi setiap saat atau ada waktu tertentu? Baik. Itu aja Pak. Itu saja. Ya. Ya, terima kasih. Kasman, Kashen juga ada yang mau ditanyakan? Kasman, Iya Pak, ada yang mau ditanyakan? ada Pak. Iya, apa yang ingin ditanyakan? Tentang komponen biotik tadi Pak. Komponen Oke. biotik apa? Pertanyaan saya, mengapa? Dengar Pak? Ya, saya dengar. Oh, jaringan sepertinya Kasman mungkin putus ya. Kayaknya Kasman putus. Baik, sambil menunggu Kasman, Wulan juga raise hand kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Wulan. Kasman tadi putus, Kasman. Oh iya, maaf Pak, jaringan Pak. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya tentang komponen abiotik tadi Pak. Ya, gimana? Kayak gini. Pertanyaan saya, mengapa komponen biotik 1 ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik? Itu Pak. Mengapa komponen biotik 1 ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik Pak? Kenapa dipengaruhi sekali oleh komponen abiotik ini? Gitu. Ya, baik. Jadi kenapa komponen biotik dipengaruhi oleh Jelas Pak? biotik? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Kemudian Wulan. Terima kasih. Dan ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, saya mau bertanya tentang ekologi. Suaranya tidak kedengaran. Coba kasih keras sedikit. Saya bertanya tentang ekologi. Iya, apa yang ditanyakan? Apakah ekologi itu adalah hubungan antar makhluk hidup? Nah, di situ kan dibahas tentang makhluk tidak dijelaskan makhluk itu. Apakah ada ekologi? Boleh diulangi, minta tolong Wulan. Itu saya dengar. Pak. Coba diulangi. Agak putus-putus suaranya. Saya bertanya tentang ekologi. Jaringan Pak. Iya, atau coba diketik kalau begitu, Wulan. Diketik ya. Siapa lagi? Rahman mau bertanya juga kan? Iya Pak, bertanya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya mau tanyakan tentang seperti apa itu dekomposer atau seperti penjelasannya lah. Baik, dekomposer. Baik, berikutnya Wulan diketik saja nah, Wulan suaranya tadi agak putus-putus saya dengarnya.
Jadi nggak begitu jelas. Diketik saja, nanti saya coba jawab setelah saya jawab pertanyaan teman-teman yang lain. Ya, baik, dari Fani tadi yang pertama terkait dengan kompetisi. Ya, kompetisi. Nah, kompetisi itu pada dasarnya tanpa kita sadari itu selalu berlangsung setiap saat, tanpa kita sadari. Contohnya ya, jadi jangan dibatasi bahwa kompetisi itu hanya berkaitan dengan selalu interaksi fisik. Selalu. Misalnya tadi contoh dari ikan. Ya. Ikan walaupun mereka hanya berenang-renang saja mencari makan, tanpa mereka sadari, mereka berkompetisi dengan ikan lainnya dalam makanan. Kalau semakin banyak ikan, kemudian pasokan makanan planktonnya sedikit, maka ikan-ikan yang tidak memiliki kemampuan untuk berenang cepat, maka dia akan terkalahkan untuk mendapatkan makanan. Tanpa disadari. Contohnya lagi misalnya, kalau misalnya lihat di sekitar kita ada tumbuhan, rumput. Kalian bisa lihat itu, ada rumput-rumput yang mendominasi tumbuh dibandingkan rumput yang lain. Ya. Mereka itu berkompetisi apa? Ruang, tempat. Tidak semua rumput itu mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang ada di suatu lokasi. Sehingga apa? Yang ada rumput tertentu yang dia hanya tumbuh 1, 2, 3 batang saja. Tetapi ada rumput tertentu yang mampu beradaptasi dengan cepat lingkungan si tanah, dia bisa menyebar dengan cepat, tumbuhnya lebat. Ya. Kompetisi apa? Kompetisi ruang dan kompetisi unsur hara. Contoh lainnya lagi, misalnya di hutan, ada pohon-pohon yang kalau lokasi-lokasi tempat-tempat yang menjulang tinggi, di kebun lah misalnya. Kalau kalian ke kebun, ya, kemudian pohonan yang cukup tinggi, ya, maka di bawahnya biasanya kadang-kadang tidak ada semak yang tumbuh. Tidak ada rumput-rumput kecil yang tumbuh. Kenapa? Mereka berkompetisi mendapatkan cahaya matahari. Ketika ada pohon besar yang sudah tumbuh, kemudian tangkainya itu dia sudah menutupi cahaya matahari, ya, sehingga dia dapat cahaya matahari, yang di bawah tidak dapat cahaya matahari. Sedangkan rumput-rumput itu butuh untuk tumbuh dan berfotosintesis, mereka membutuhkan cahaya matahari. Jadi kompetisi itu selama kita hidup tanpa disadari kita berkompetisi. Ya, selama kita hidup. Ya. Nah, tinggal kalau misalnya manusia, kita buat kompetisinya itu positif. Jangan kompetisi yang negatif kalau kita manusia. Ya. Ya, termasuk misalnya kita menjadikan patokan seorang teman atau kerabat ya yang mungkin sudah berhasil ya. Saya mau berkompetisi dengan dia, walaupun mungkin kita tidak sampaikan kepada dia. Tetapi kompetisi itu untuk apa? Untuk memotivasi, bukan untuk menjatuhkan. Untuk memotivasi kita supaya kita jadi lebih baik, bahkan lebih baik dari yang kita jadikan acuan. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk apa ya? Kalau dikatakan bahwa apakah ada waktu tertentu orang tidak berkompetisi, semua kita setiap waktu berkompetisi. Ya, tanpa kita sadari. Nah, contoh-contoh kecilnya tadi yang saya sampaikan, baik di lingkungan untuk organisme ya, termasuk kita sebagai manusia. Ya. Misalnya di kelas ini ada kompetisi apa? Yang pertama kompetisi untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita sebagai manusia bawa kompetisinya itu dengan nilai-nilai positifnya, ya. Ambil nilai-nilai positifnya. Hewan pun tumbuhan dan hewan di lingkungan pun juga berkompetisi mendapatkan oksigen, berkompetisi mendapatkan unsur hara, ya. Kemudian kalau misalnya hewan, mereka berkompetisi mendapatkan pasangan juga, ya. Kadang hewan-hewan itu mereka berkelompok hidup, kemudian ada misalnya pimpinan kelompoknya, ya. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan pasangan, ya, di kelompok-kelompok hewan. Ya, seperti itu ya, Fani. Baik, kemudian Kasman. Kenapa komponen biotik itu sangat membutuhkan komponen abiotik? Ya, contoh sederhananya adalah kita sebagai manusia butuh makan. Kita butuh nasi, kita butuh air,
kita butuh udara untuk hidup. Ya, tanpa itu dengan izin Allah tentunya, tanpa itu kita tidak bisa hidup. Kita akan kesulitan untuk hidup. Ya. Jadi sebagai organisme hidup atau biotik, kita membutuhkan benda-benda tak hidup atau abiotik, sangat membutuhkan. Kenapa? Karena kita membutuhkan komplemen-komplemen itu untuk mendukung kehidupan. Kita butuh udara untuk bernafas. Kita butuh makanan untuk bisa menghasilkan energi, bergerak, punya semangat. Kita butuh makanan. Tumbuhan mereka butuh unsur hara, butuh air untuk berfotosintesis. Ikan mereka butuh air untuk berenang, untuk bisa bernafas. Karena kenapa? Alat pernafasan mereka hanya bisa digunakan di air. Ya, burung mereka butuh udara juga untuk terbang. Mereka butuh angin yang mendukung untuk terbang. Kalau anginnya juga terlalu cepat atau terlalu keras, itu akan menghalangi atau menghambat mereka terbang. Jadi kita tidak akan bisa terlepas dari komponen abiotik maksud saya. Ya, jadi kita sangat membutuhkan komponen abiotik. Begitu ya, Asman? Ya Pak. Baik, berikutnya dari Wulan. Dalam ekosistem apakah ada ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik? Jika ada, mohon penjelasannya. Ya, tadi sebenarnya masih berkaitan pertanyaannya dengan Kasman. Ya, sangat tergantung. Kita sangat tergantung dengan komponen abiotik. Organisme atau makhluk hidup itu sangat dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Ya. Ketergantungan itu bahkan bisa mempengaruhi cara hidup. Ya. Kita akan dapatkan misalnya contoh manusia misalnya karakteristik karakter atau budaya atau sifat manusia yang tinggal di daerah pesisir akan berbeda dengan daerah yang tinggal di daerah perkotaan. Misalnya dalam hal mencari nafkah, mencari makanan. Ya. Di daerah pesisir ada laut. Ya. Ada laut, kemudian karakteristik suhu, udara, panasnya beda dengan daerah misalnya perkotaan. Beda lagi dengan pegunungan. Itu membentuk sifat karakter yang berbeda-beda akhirnya antara masyarakat daerah pesisir, masyarakat daerah perkotaan dan pegunungan. Organisme contohnya juga, ya. Organisme yang hidup, ikan misalnya, yang hidup di sungai dan hidup dengan laut itu berbeda. Ya. Organisme yang hidup di air tawar dipindahkan di air laut tidak akan bisa. Jadi sangat tergantung. Ya. Itu contoh untuk media hidupnya. Abiotik lainnya apa? Ya. Nanti akan sangat tergambar di bagian jaring-jaring makanan. Ya, kenapa bisa? Kita sangat dipengaruhi atau sangat membutuhkan yang namanya unsur-unsur abiotik. Contohnya tadi yang saya bilang karbon, nitrogen, unsur hara. Secara tidak langsung kita butuh. Gitu. Secara tidak langsung. Walaupun kita tidak langsung makan rumput misalnya, tapi kita makan sapi. Sapinya kan makan rumput. Rumputnya butuh unsur hara. Ya. Seperti itu. Kita tidak langsung makan plankton, tapi kita butuh ikan, ya kan, untuk makan. Ya, secara tidak langsung kita membutuhkan air. Kita tidak langsung makan, misalnya apa lagi contoh yang lain, ke tanah. Kita tidak langsung makan tanah, unsur hara di dalam tanah. Nah, tetapi padi butuh unsur hara di dalam tanah untuk tumbuh, dan kita makan padi. Ya. Jadi seperti itu hubungannya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, nanti akan tergambar di bagian piramida makanan bagian akhir ya. Kemudian Rahman, dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah organisme pengurai. Ya, tugasnya di ekosistem atau kebiasaannya, cara hidupnya menguraikan material-material organik ya menjadi material-material yang lebih kecil dan sederhana. Misalnya
ada material organik itu contohnya seperti apa? Misalnya bangkai. Bangkai apapun, termasuk misalnya dahan pohon, daun pohon yang jatuh dari tangkainya, kemudian jatuh di atas tanah, ya, mengalami pelapukan, itu diurai oleh dekomposer. Ya, ada ulat, ada serangga, ada organisme-organisme bakteri, jamur semua. Ya. Dia menempel dan kemudian menjadikan daun tersebut kemudian rusak, lapuk, menjadi partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil itu kemudian terlarutkan oleh air masuk ke dalam tanah, diserap kembali oleh si tumbuhan. Bangkai juga demikian, bangkai hewan, bangkai tumbuhannya, bangkai hewan contohnya, ya. Itu dimakan oleh semut, dimakan oleh serangga, ya. Kemudian ada juga mungkin hewan pemakan lainnya. Tetapi yang dekomposer yang dimaksud di sini adalah organisme-organisme kecil, ya, termasuk beberapa kelompok serangga yang mereka mampu menguraikan bangkai, ya, menjadi partikel-partikel kecil. Walaupun kasarnya itu mereka makan, ya, kasarnya itu mereka makan secara kasarnya, ya. Tapi peran mereka adalah menguraikan. Nah, dalam menjalankan peran itu mereka makan bangkainya itu, ya, kemudian mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu sudah terurai. Ya, kalau kalian lihat misalnya serangga-serangga kecil atau ulat, ya, itu mereka memakan bangkai. Ya, serangga-serangga kecil. Ya, termasuk jamur. Jamur termasuk dalam kelompok dekomposer. Kenapa? Kalian bisa lihat tumbuhan-tumbuhan batang pohon, misalnya, ya, itu ditumbuhi oleh jamur sehingga dia lebih mudah lapuk. Ya, tidak hanya jamur yang besar, ya, ada juga jamur-jamur yang kecil yang itu mempercepat proses pelapukan. Ya. Jadi itu peran dekomposer walaupun tidak terlihat organismenya, tetapi sangat berperan penting dalam ekosistem. Ya. Bayangkan misalnya kalau tidak ada dekomposer, bangkai-bangkai yang organisme-organisme yang mati itu tidak ada yang menguraikan, tergeletak begitu saja. Ya, jadi disitulah peran dekomposer. Nah, kita lanjut dulu ya. Tinggal 2 ini. Ya Pak, lanjut. Sejam. Predasi tadi sudah. Nah, rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan. Ya. Nah, di sini rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri atau rangkaian organisme. Nah, tadi ini juga menjadi pertanyaan kenapa organisme atau komponen biotik sangat membutuhkan komponen abiotik. Nah, karena ini kita dalam satu jaring atau dalam satu rantai makanan yang dimana dimulai dari produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan untuk bisa tumbuh dan menghasilkan bahan makan itu membutuhkan komponen abiotik. Padi memerlukan hara di tanah, memerlukan air, membutuhkan sinar matahari untuk bisa menghasilkan padi. Ubi sama membutuhkan hal-hal tersebut juga untuk bisa menghasilkan umbi. Sayur, ya, yang kita makan, ya, mereka membutuhkan itu juga. Unsur hara di tanah, sayur itu ditanam dikasih pupuk, ya kan, disirami. Kalau di Wanci banyak yang tanam sayur itu di masa-masa musim hujan, ya karena butuh air. Mereka memilih tempat-tempat yang subur karena butuh apa? Unsur hara. Walaupun kita tidak secara langsung makan unsur hara tersebut, tetapi kita butuh dari rantai makanan ini. Ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Elang mati dimakan oleh dekomposer. Ya, walaupun bahasanya diuraikan, tetapi organisme pengurai ini mereka mengkonsumsi, memakan bangkai tersebut. Ya. Kalau kita misalnya bisa masuk misalnya padi, kita langsung bisa mengkonsumsi padi. Misalnya rumput dimakan sapi, sapi dimakan oleh kita, manusia. Ya,
kita masuk dalam rantai makanan. Kita masuk dalam rantai atas. Tingkat atas. Ya. Nah, contohnya di laut. Ya. Nah, kalau di darat ada rerumputan, ada tumbuhan, di laut pun juga demikian. Di laut juga ada yang namanya fitoplankton. Ya, fitoplankton yang bisa berfotosintesis. Fitoplankton ini dimakan oleh organisme, misalnya larva ikan, ya, kemudian udang-udangan, ikan-ikan kecil, dan mereka memakan fitoplankton ini. Perannya ini sama kayak di sini, di belalang. Ya, jadi konsumen di tingkat pertama mereka. Ya, konsumen di tingkat pertama. Ya. Nah, zooplankton ini, jadi kalau yang namanya tumbuhan namanya fitoplankton, kalau yang memakan fitoplankton biasanya namanya zooplankton. Zoo itu adalah hewan, fito itu tumbuhan. Ya, zooplankton memakan fitoplankton, kemudian zooplankton ini dimakan oleh organisme kecil, ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar, ya, dan seterusnya. Dan paling atas adalah salah satunya adalah hiu. Ya, kalau di laut, ya, hiu menempati tingkat trofik dalam rantai makanan paling atas. Kalau di darat kita juga termasuk yang paling atas karena tidak ada yang mengkonsumsi kita, tidak ada yang memangsa kita, manusia. Ya, jadi rantai makanan ini satu jalur. Nah, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dinamakan, ini sudah ya, jaring-jaring makanan. Nah, jadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan itu dinamakan jaring-jaring makanan. Ya, jadi gabungan. Ini contohnya yang di darat. Ini produsen, ada pemangsanya, ada dimakan oleh burung, katak, kupu-kupu, tupai, rusa. Nah, tingkat kedua ini kemudian dimangsa oleh konsumen level kedua. Ya, misalnya ini musang, kemudian kadal ini memakan belalang, ya. Kemudian ada musang di sini, musang bisa memangsa kodok, bisa memangsa tikus, ya, dan seterusnya. Ada pemangsanya di atas. Ini adalah pemangsa atau konsumen yang paling tinggi. Ya, demikian. Jadi sederhananya jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini untuk jaring-jaring makanan yang di laut. Ya, kalau tadi hanya satu rantai, nah ini beberapa rantai saling berhubungan. Nah, ini contohnya fitoplankton, ya, dimakan oleh udang atau kopepod, ya. Kemudian udang dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan ini dimakan lagi oleh cumi-cumi misalnya. Cumi-cumi ini dimakan oleh ikan hiu kecil. Nah, lain lagi yang jaring-jaring di sini, rantai makanan. Jadi beberapa jaring-jaring makanan, rantai makanan saling berhubungan di sini. Jadi satu organisme memiliki hubungan dengan organisme lainnya. Jadi tidak ada satupun organisme yang ada di lingkungan itu tidak memiliki peran. Contohnya misalnya, kalau saja misalnya udang ini, kita ambil contoh yang ini, ya, cumi-cumi ini hilang, habis di perairan, habis ditangkap, ya, habis ditangkap oleh manusia misalnya. Maka si tuna ini tidak akan lagi mendapatkan cumi untuk makannya. Dia akan banyak memakan organisme yang lain. Padahal organisme ini, lanternfish, dibutuhkan oleh organisme yang lainnya misalnya. Ya, misalnya ini, ikan marlin, karena cumi-cumi habis, dia akan langsung mengkonsumsi ikan yang lebih kecil. Ya, makanya penting untuk kalian mungkin pernah dengar atau sering dengar membatasi penangkapan ikan supaya ikannya tidak habis. Ya, mungkin yang di nelayan ada terus ikan dari dulu ditangkap masih ada terus ji. Ya,
Tetapi akan ada suatu masa di mana kalau misalnya penangkapan tidak dibatasi, bisa habis jenis tertentu. Karena ditangkap terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Ketika satu level hilang, level di atasnya akan terpengaruh. Ya, jadi kita saling mempengaruhi tanpa kita sadari. Termasuk juga organisme yang ada di laut dan di daratan. Mereka saling mempengaruhi keberadaannya dengan yang lainnya. Ya, ini jejaring makanan. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir, piramida makanan. Kalau jejaring makanan hubungannya dengan makan dan kalau piramida makanan hubungannya di ini, kemampuan menyimpan energi, transfer energi. Ya, atau piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Jadi kemampuan menyimpan energi. Jadi semakin ke atas energi yang terbuang semakin besar. Ya, jadi banyak energi yang terbuang untuk misalnya pergerakan. Ya. Jadi misalnya yang dimakan di sini adalah 1 kilo, kemudian jadi daging kelinci, belum tentu 1 kilo juga yang kemudian bisa jadi daging dan dimakan oleh ular. Ada yang terbuangnya untuk pergerakan, untuk pernafasan, ya, dan yang lainnya. Sehingga semakin ke atas maka energi yang tersampaikan ke tingkat trofik yang paling atas ini semakin kecil. Ya, jadi itu. Piramida makanan kaitannya dengan transfer energi. Kalau jaring-jaring makanan itu kaitannya dengan urutan makan dan dimakan. Ya. Nah, ini gambar contoh piramida makanan di laut. Nanti bisa dilihat. Ya, mulai dari ini produktivitas primer, tumbuhan-tumbuhan, fitoplankton, rumput laut, kemudian organisme pemakan tumbuhan, zooplankton, kemudian kerang-kerangan. Ya, kerang-kerangan ini juga mereka memakan zooplankton. Nah, kerang-kerangan ini dan zooplankton dimakan oleh organisme ikan yang lebih kecil, biasanya dari kelompok udang-udangan. Ya. Nah, kelompok udang-udangan ini kemudian dimakan yang ikan yang lebih besar, dimakan oleh cumi, dan terakhir dimakan lumba-lumba termasuk dalam tingkat trofik yang paling atas dalam piramida makanan. Ya, lumba-lumba, kemudian hiu, ya, itu masuk dalam tingkat trofik yang paling atas. Kira-kira demikian untuk materi kita, ya, untuk pagi sampai siang hari ini kaitannya dengan ekosistem. Ya, jadi yang perlu kita tekankan adalah tadi yang pertama kaitannya dengan bagaimana pengertian ekosistem, ya, ekologi, kemudian penyusunnya di dalamnya apa saja, ya, dan bagaimana interaksinya. Itu yang penting dipahami prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip yang paling utama adalah bahwa setiap makhluk hidup yang ada di ekosistem itu saling mempengaruhi. Contohnya tadi di jaring-jaring makanan. Ya. Apakah hanya makhluk hidup saja yang saling mempengaruhi? Tidak. Ya, Pak. Komponen abiotik pun saling mempengaruhi. Kita butuh untuk hidup. Organisme di laut dan di darat pun butuh komponen abiotik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik. Berapa? Sudah lihat tugasnya? Ada pertanyaan, Pak. Siapa? Irwan, Pak. Oke, Irwan, silakan. Mengenai bahan humus. Mengenai? Bahan humus tadi, Pak. Oh, humus, ya. Kenapa humus? Contohnya seperti apa, Pak? Oke, humus itu contohnya seperti kalau di tanah, ya, itu kita lihat yang warna hitam, itu namanya humus.
Ya, unsur K. Itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Humus juga itu bisa diartikan sebagai hasil dari pelapukan, ya, bukan dari organisme-organisme yang telah mati. Itu kadang-kadang juga bisa dikatakan sebagai sumber humus. Misalnya ada ranting-ranting pohon atau dedaunan yang sudah mati, yang rontok, jatuh ke atas tanah, kemudian baik itu diakibatkan oleh iklim atau cuaca, ya, atau diakibatkan oleh organisme dekomposer tadi, ya. Nah, kemudian menjadi partikel-partikel kecil. Nah, itu yang kemudian menjadi humus. Ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang bertanyakan? Kalau sudah lihat tugasnya, ditanyakan tugasnya juga boleh. Tapi kayaknya gampang di tugasnya. Pak, masalah humus tadi, apa batang pohon yang terbakar terus menjadi arang atau abu itu termasuk humus? Ketika dia bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan di sekitarnya, ya, dapat diserap oleh tumbuhan di sekitarnya, maka dia bisa juga dikatakan sebagai humus. Ya, tapi umumnya definisi humus ini ditujukan dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terurai, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Ya, umumnya digunakan untuk itu, istilah itu. Saya, Pak, mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa lumba-lumba dan hiu adalah rantai makanan yang paling teratas. Apakah, pertanyaan saya, apakah ikan hiu dan lumba-lumba masih memiliki fungsi untuk ekosistem yang ada di dalam lautan? Betul. Menarik sekali nih pertanyaannya. Ya, apakah lumba dan hiu yang merupakan tingkat trofik paling atas, artinya seolah-olah dia tidak dibutuhkan lagi, kan? Karena tidak ada yang makan dia. Kan? Iya, Pak. Karena semuanya dimakan oleh mereka. Betul. Apakah mereka dibutuhkan? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Ada, Pak. Siapa yang bisa jawab? Yang punya jawaban? Kira-kira fungsinya mereka? Saya, Pak. Siapa yang angkat tangan ini? Langsung jawab saja. Saya nggak lihat. Saya full screen. Tadi yang bilang saya, Pak. Langsung jawab. Saya, Pak. Langsung jawab, boleh. Kan ikan lumba-lumba dan paus itu merupakan tingkat teratas dari seluruh ekosistem. Mereka juga bisa punah. Mereka punah itu dikarenakan mohon teman-teman matikan mikrofonnya dulu, agak terganggu. Ya. Oke, terus Anis? Begini, Pak, kan ikan lumba-lumba dan hiu merupakan ya. Saya ulangi, Pak. Begini, tadi pertanyaannya ikan hiu dan paus merupakan ekosistem teratas kan dalam rantai makanan. Mereka juga bisa punah, Pak. Hiu, bukan paus. Iya, hiu. Hiu, bukan paus. Iya. Silakan dijawab dulu. Silakan. Mereka juga bisa punah dikarenakan kegiatan manusia yang memburunya, Pak. Oke, baik. Terus, cukup? Belum puas. Oke, belum puas. Siapa yang menangis itu? Anis cukup atau mau menambahkan? Yang lain sabar ada, ya. Pak, ada tambahan, Pak. Iya, boleh silakan. Tambahkan dulu sebelum teman-teman yang kalau mau menjawab. Tambahkan. Begini,
mereka juga bisa punah. Mereka diburu besar-besaran oleh manusia-manusia atau sekelompok yang membutuhkan seperti muntahan-muntahan yang bisa dijual belikan sampai ke luar negeri, Pak. Ya begini Anis, kalau soal yang itu saya sudah mengerti. Kalau dan paus itu bisa digunakan oleh manusia, maksudnya atau dijual. Saya bertanya tadi, apakah ikan hiu tersebut memiliki fungsi yang ada di dalam proses perairan? Iya, fungsinya. Baik. Yang lainnya, kalau begitu saya kasih kesempatan yang lain bantu untuk jawab. Tadi Kasman duluan angkat tangan. Jawabannya. Oke, Pak. Oke, ya. Terima kasih Anis. Kasman silakan gantian. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak? Ya, dengar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf jaringannya, Pak. Dengar, bisa. Oke. Sudah dengar? Iya. Aduh. Langsung bicara atau dinonaktifkan. Jaringan. Tapi jelas di suara. Oke. Dinonaktifkan mungkin videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan itu, Pak. Kasman langsung bicara saja. Atau videonya dinonaktifkan. Saya, Pak. Apa? Videonya coba dinonaktifkan, dimatikan videonya supaya tidak terlalu banyak dimakan. Saya akan menjawab pertanyaan. Putus Kasman. Suaranya terputus. Jaringannya mungkin. Dia juga terputus ini. Yang lain ada yang mau bantu jawab sambil menunggu Kasman bergabung lagi? Itu sudah 1,5 jam. Ibu Kezia mau masuk juga nggak? Masuk. Belum ada informasinya, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Saya bikin juga grup WhatsApp. Misalnya tadi pertanyaannya Ramudin. Nah, pertanyaan Ramudin kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Oke? Ya, Pak. Pak, sudah, Pak. Nanti di grup WhatsApp kita bisa diskusi, bisa kirim voice note atau percakapan. Kalau misalnya bagi yang lama mengetik, banyak yang mau disampaikan lama mengetik, bisa kirim voice note atau rekaman suara, bisa juga diketik. Supaya kita tidak terlalu banyak habis kita punya data di Zoom. Oke? Karena teman-teman yang lain sepertinya juga ada kendala di jaringan. Ya? Kita bisa lanjutkan diskusi menarik. Pak, bisa jawab sekarang, Pak. Kenapa? Bisa jawab sekarang, Pak. Nanti saja, nanti di grup WhatsApp. Karena Ibu Kezia katanya mau masuk juga ini. Karena jaringan juga sepertinya beberapa teman putus-putus. Ya, nanti kita lanjutkan. Saya bikin grup WhatsApp sendiri untuk materi saya. Ya, Pak. Ya, Oke. Pak. Siap. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Tugasnya yang mana, Pak? Sampai jam segini, saya yakin masing-masing tantangan sendiri-sendiri. Ada yang HP-nya panas tadi, ya enggak apa-apa, ya. Ada yang jaringannya putus-putus, ya. Kemudian ya. Dan saya sangat terima kasih teman-teman bisa tetap semangat berusaha. Dan saya sangat senang ketika ada diskusi seperti ini. Ya. Supaya kalian juga belajar untuk mengeluarkan pikiran, belajar untuk mengungkapkan apa yang ada di kepala. Di situ kita dari proses ini kita untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya kita.
Ya, Ya, jadi siap, hanya Pak. dipikirkan terus, tetapi tidak mau dipikirkan. Ya. Ya. Kalau ada jawaban, sampaikan. Kan masih belajar, masih boleh salah. Kalau kita masih jadi mahasiswa itu masih boleh salah. Nah, jadi sampaikan saja tentu dengan bahasa-bahasa yang sopan. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah standby dan hadir. Kita lanjutkan nanti dan nanti ada info lebih lanjut. Ya, tugasnya juga saya sampaikan ya tugasnya. Tidak begitu susah. Tinggal aplikasikan materi yang didapatkan hari ini ke lingkungan sekitar. Ya, belajar untuk mengidentifikasi di lingkungan sekitar komponen biotiknya apa, abiotiknya apa. Ya, terus bagaimana hubungannya? Adakah di situ kalian dapatkan tikus yang dimakan sama kucing misalnya, atau kalau misalnya yang di laut, adakah pemangsanya bulu babi misalnya? Ya saja kalian dapat yang di pesisir. Semakin menarik kalau di pesisir, banyak organismenya. Ya, Pak. Oke, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang puas dengan jawaban, kita bisa lanjutkan nanti di diskusinya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin kita foto bersama dulu boleh? Ya, Pak. Nah, katanya. Oke, coba aktifkan videonya, boleh? Aktifkan videonya supaya saya bisa lihat. Sepertinya ada beberapa yang print screen. Siapa lagi, Nak? Oke, terima kasih. Sudah saya screenshot. Terima kasih teman-teman sudah standby sampai akhir jam. Ada 1,5 jam ya kita dari. Jadi mungkin nanti tunggu info dari Bapak Ibu dosen berikutnya. Jangan lupa tugas. Kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Ya, Pak. Iya. Kita grup WhatsApp baru kita diskusi. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Tutup room Zoom-nya ya. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.